Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja dari solenoid valve yang terpasang di unit Komatsu PC 12,5/8. Nah, berikut ini adalah penampakan dari solenoid yang ada di unit Komatsu PC 12,5/8 ya. Ada 5 buah solenoid yang tersusun menjadi satu ya. Untuk letaknya ini berada di bawah floor yang di depan engine room ya. Jadi nanti di bawahnya cover depan engine, kalau dibuka ya itu ada solenoid 5 yang tersusun menjadi satu. Kemudian nanti sebelah kirinya ada solenoid untuk swing brake, dan sebelah kanannya ada satu solenoid yang terpisah itu untuk swing priority. Nah, secara urutan dari nomor 1 ya, nomor 1 ini nanti adalah solenoidnya CO cancel. Kemudian yang nomor 2 ya, ini adalah solenoidnya strike travel. Yang nomor 3 ini adalah heavy lift solenoid yang nanti mengirim oli menuju ke main relief valve yang ada di masing-masing control valve. Kemudian nomor 4 ini adalah solenoidnya mesin push up yang nanti akan mengirimkan oli menuju ke safety valve nya boom head yang ada di control valve kanan 4 spool. Kemudian yang nomor 5 ini adalah solenoidnya travel speed yang nanti dari sini ya dia akan mengirimkan oli ke travel motor kanan dan kiri untuk merubah kecepatan putar dari motor ya. Nah, itu untuk secara susunan dan fungsi dari masing-masing solenoid ya. Kemudian untuk pot-potnya apa saja yang ada di solenoid ya. Pertama nanti dari sisi samping ya, ini ada pot namanya pot P1 ya. P1 ini adalah input pressure dari control pump ya. Di sini ada keterangannya. P1 dari control pump masuk ke sini, kemudian dia standby ya, standby pressure di pot P1. Kemudian yang ACC ini adalah plug ya. Nah, kemudian untuk port A1 sampai A5 ini adalah output dari masing-masing solenoid ya. Contoh untuk solenoid nomor 1 ini nanti outputnya di port A1. Kemudian solenoid nomor 2 ya, outputnya itu di A4. Kemudian solenoid nomor 3 outputnya di A3. Solenoid nomor 4 outputnya di A2, dan solenoid nomor 5 outputnya di A5. Nah, itu untuk susunan dari solenoid, fungsi, dan pot-potnya ya. Berikutnya untuk inner part yang ada di solenoid valve apa saja ya, mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah konektor yang dipakai nanti sebagai jalur masuknya power menuju ke solenoid untuk mengaktifkan solenoid ya, atau merubah kumparan di sini menjadi magnet. Kemudian komponen yang nomor 2 ada intip C yang warna hijau ya, nomor 2. Nah, ini nanti yang akan bergerak ke kanan ketika terjadi kemagnetan di solenoid, kemudian bergerak ke kiri ketika magnetnya di sini hilang ya. Terus yang nomor 3 ini adalah coil atau kumparan. Nah, ini nanti yang akan berubah menjadi magnet saat arus listrik masuk ke kumparan tersebut ya. Kemudian nomor 4 ya, ini ada kick atau rumahannya si spool, dan nomor 5 ini adalah spoolnya yang warna biru. Nah, ini nanti yang akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Ke kanan berdasarkan gaya magnet dari coil, kemudian ke kirinya itu atas dorongan dari spring nomor 7 ya. Di kondisi seperti ini adalah kondisi saat coilnya ini tidak terjadi kemagnetan sehingga spoolnya berada di sebelah kiri karena dorongan spring. Nah, sehingga dari pot P tadi input pressure yang dari pilot yang warna merah itu tidak terhubung dengan outputnya atau yang warna kuning ya. Ini kondisi tidak ada arus yang masuk ke solenoid. Nah, kemudian komponen berikutnya ada spring dan blok ya, atau housingnya yang nomor 6. Nah, kemudian untuk cara kerjanya seperti apa ya. Jadi ada dua kondisi di solenoid valve. Pertama yang sebelah kiri ini adalah saat kondisi tidak ada arus yang masuk ke solenoid. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kondisi dimana ketika arus listrik itu masuk ke solenoid. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri. Saat tidak ada arus listrik yang masuk, maka tidak terjadi kemagnetan di solenoid. Nah, sehingga spring akan mendorong spool ke arah kiri. Efeknya apa? Oli di pot P ya, atau input pressure dari pilot itu tidak dibuka menuju ke outputnya atau menuju ke pot A. Nah, di kondisi seperti ini bisa kita lihat chamber P itu tidak terhubung dengan chamber A ya. Chamber P ini input pressure, kemudian chamber A ini adalah yang menuju ke aktuator ya. Nah, karena di sini tidak terhubung, maka di chamber A itu tidak ada pressure oli ya.
Nah, sebaliknya justru malah di chamber A ini akan dihubungkan menuju ke drain oleh spool yang warna biru ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di chamber A ini terhubung ke sisi drain ya, atau chamber T. Nah, T ini adalah tujuannya menuju ke hydraulic tank ya, atau dikembalikan ke tangki. Nah, itu adalah kondisi pertama ketika tidak ada arus listrik yang masuk ke solenoid. Kemudian di kondisi kedua, saat arus listrik masuk ke solenoid ya, akan terjadi kemagnetan di koil yang warna ungu. Nah, ketika di sini terjadi kemagnetan, maka akan menarik inti besi ke arah kanan melawan spring ya. Karena inti besi ini tertarik ke arah kanan, sehingga dia akan meneruskan gerakannya ini untuk mendorong spool yang warna biru. Nah, ketika spoolnya yang warna biru ini didorong ya, dia akan membuka hubungan dari chamber P menuju ke chamber A ya. Karena chamber P dibuka menuju ke chamber A, maka di chamber A ini akan ada pressure oli dari chamber P ini yang akan masuk ya, menuju ke chamber A melalui spool nomor 5 yang warna biru. Nah, di sisi sebaliknya, chamber A yang tadinya dihubungkan dengan drain ya, sekarang akan ditutup oleh spool yang warna biru, sehingga ini bisa kita lihat di sini hubungannya dengan drain ini akan ditutup ya oleh spool yang warna biru. Nah, itu adalah kondisi kedua ketika arus listrik masuk ke solenoid dan mendorong spool ke arah kanan untuk melawan spring, sehingga membuka hubungan antara chamber P dengan chamber A. Nah, berikutnya adalah solenoid untuk swing priority ya, ini yang terletak di sebelah kanannya dari solenoid 5 tadi. Ini terpisah ya, dia sendiri solenoidnya. Ini fungsinya nanti untuk swing priority ya. Jadi dari outputnya solenoid ini nanti akan menuju ke control valve swing di spool pertama ya, untuk melawan sisi sebelahnya dari PPC nya boom, sehingga saat digerakkan boom ya, control valve swing itu tidak mensuplai oli menuju ke silinder boom ya, karena diprioritaskan menuju ke swing saat swing priority nya ini aktif ya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Nomor 1 ini adalah solenoidnya, kemudian yang warna abu-abu ini adalah housingnya. Nah, untuk pot-potnya yang pertama ada pot A ya. Pot A ini adalah output ya, output yang menuju ke control valve swing. Kemudian ada pot P. P ini adalah input dari pilot pressure ya, atau control pump. Kemudian T ini adalah drainnya ya, atau yang kembali ke tank. Nah, sama dengan solenoid 5 tadi, di solenoidnya swing priority ini nanti ada satu buah konektor ya, isinya ada 2 kabel. Nah, ini nanti untuk powernya yang menuju ke solenoid. Nah, untuk solenoidnya ini sebetulnya sama saja ya, ini bisa saling menggantikan antara yang solenoidnya swing priority dengan solenoid yang 5 tadi ya, itu sama. Nah, untuk inner partnya ya, apa saja yang ada di solenoid swing priority? Yang pertama nomor 1 ya, ini adalah plug ya. Plug itu adalah penutup di bagian ujungnya spoolnya si solenoid. Kemudian di dalamnya plug nanti ada satu buah spring nomor 2 ya, ini sama dengan solenoid 5 tadi. Ini untuk memposisikan spool ke arah kanan ketika tidak terjadi kemagnetan di coil, sehingga nanti hubungan antara input dan outputnya ini akan ditutup oleh spool ya, atas dorongan spring ke arah kanan. Komponen yang ketiga ada spool yang warna biru. Ini nanti yang bertugas untuk membuka atau menutup jalur oli dari pilot menuju ke outputnya ya, atau menuju ke control valve swing tadi. Nomor 4 ini adalah bloknya atau body ya, atau housing. Kemudian nomor 5 ini adalah konektor yang dipakai untuk sebagai jalur masuknya arus listrik menuju ke solenoid. Kemudian nomor 6 ini adalah kumparannya atau koilnya yang nanti berubah menjadi magnet. Kemudian nomor 7 ini adalah inti besi yang nanti bisa bergerak ke kiri atau ke kanan ya. Dia akan bergerak ke kiri ketika terjadi kemagnetan, atau dia akan bergerak ke kanan saat magnetnya ini hilang ya. Jadi bergerak ke kirinya atas tarikan dari magnet yang terjadi di koil, kemudian bergerak ke kanannya itu dari dorongan spring nomor 2 yang ada di ujungnya spool. Kemudian untuk cara kerjanya seperti apa ya, sama dengan solenoid 5. Jadi di solenoid swing priority ini dia ada 2 posisi, saat nanti solenoidnya aktif atau saat tidak aktif ya. Di sebelah kiri ini adalah gambar ketika tidak ada arus listrik yang masuk ke solenoid ya. Saat arus listrik tidak ada, maka tidak terjadi kemagnetan di kumparan nomor 6 ya. Karena tidak ada kemagnetan, maka spool ini
ya, posisinya akan didorong ke kanan oleh spring nomor 2. Nah, karena spoolnya didorong ke kanan, maka oli di chamber P ini tidak dihubungkan menuju ke chamber A ya, sehingga outputnya ini tidak ada pressure. Nah, sedangkan di chamber A ini malah justru dihubungkan dengan chamber T ya, atau dihubungkan ke drain oleh spoolnya solenoid ya. Nah, itu adalah kondisi pertama saat arus listrik tidak ada yang masuk ke solenoid. Di kondisi kedua, saat arus listrik masuk ke solenoid, maka di kumparan nomor 6 ini akan menjadi magnet ya. Ketika kumparannya menjadi magnet, inti besi yang warna hijau ini akan ditarik ke arah kiri ya. Saat dia ditarik ke kiri, dia akan mendorong spool untuk melawan spring. Saat spoolnya ini bergeser ke kiri, dia akan membuka jalur dari chamber P menuju ke chamber A atau ke outputnya. Nah, sedangkan dia akan menutup oli dari chamber A tadi yang menuju ke T ya, yang ke drain ditutup, yang dari supply-nya dibuka ya. Nah, di kondisi seperti itu, maka nanti pilot pressure ini akan dihubungkan menuju ke chamber A, kemudian diteruskan menuju ke aktuator ya, atau menuju ke control valve swing di spool yang pertama. Nah, itu adalah cara kerja dari solenoidnya swing priority. Berikutnya untuk solenoid swing holding brake atau solenoid untuk safety lock lever ya. Untuk solenoidnya swing brake ini berada di sebelah kirinya dari solenoid 5 tadi. Jadi total di situ ya, satu deret itu ada 7 solenoid, ada 5 yang di tengah ya, menjadi satu. Kemudian di sebelah kirinya nanti ada ini solenoid untuk swing brake 1, kemudian di sebelah kanannya yang tadi ya swing priority. Nah, selain dipakai untuk solenoid swing brake ya, solenoid model seperti ini kalau di PC 12,5/8, salah satunya juga dipakai untuk solenoid safety lock lever yang ada di bawah kabin. Nah, itu sama ya, komponennya sama. Nah, untuk komponen-komponennya ini yang pertama nomor 1 ya, warna merah, ini adalah solenoidnya. Nanti terdapat satu buah konektor, isinya ada 2 kabel nanti untuk supply power yang masuk ke solenoid. Kemudian nanti terdapat 2 buah blok ya, blok kecil sama yang blok besar. Nah, di dalamnya nanti ada 2 buah spool. Kemudian untuk pot-potnya ya, ada pot P, ini adalah supply dari pilot pressure, kemudian A ini adalah output yang menuju ke aktuator, kemudian T nya adalah drain ya, atau yang kembali menuju ke tangki. Nah, untuk inner partnya di solenoid swing brake atau solenoidnya safety lock lever ada apa saja ya. Pertama ada konektor, tadi isinya ada 2 pin, nanti ada 2 kabel sebagai jalur power yang mau masuk ke solenoid. Kemudian nomor 2 ya, ini adalah kumparannya dari solenoid. Kemudian nomor 3 ini adalah inti besi yang warna hijau, nanti yang bisa bergerak ke atas atau ke bawah. Kemudian nomor 4 ya, ini adalah bodinya. Kemudian nomor 5 ini adalah plug, nomor 6 spring, nomor 7 ada spool, nomor 8 ada body yang kecil ya, kotak kecil. Tadi ada kotak besar yang nomor 4. Nah, ini ada blok kecil yang nomor 8. Kemudian nomor 9 ini plug lagi ya, di dalamnya juga ada spring dan spool nomor 11. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, secara konstruksi dia agak berbeda dengan solenoid 5 dan solenoid swing priority ya. Kalau yang tadi dia hanya punya satu spool kecil seperti yang nomor 11. Kalau di solenoidnya swing brake atau di safety lock lever nanti dia punya 2 spool, nomor 11 dan nomor 7. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Nah, konstruksi solenoid seperti ini biasanya dipakai di sistem yang membutuhkan oli dengan jumlah yang banyak ya, sehingga butuh bukaan spool yang lebih besar untuk mengalirkan oli dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, contoh seperti ini di solenoidnya swing brake ya, karena dia butuh oli yang lebih banyak, maka konsepnya semacam relay ya. Solenoid itu hanya mengaktifkan spool yang kecil ya, atau mendorong spool yang kecil untuk membuka jalur oli dari pilot untuk mendorong spool yang besar. Nah, ketika spoolnya yang besar ini didorong ke kanan, dia akan membuka jalur dari pilot menuju ke output dengan jumlah yang lebih banyak ya. Nah, jadi seperti itu bedanya antara solenoid swing brake, kemudian safety lock lever, dan solenoid yang lain ya, solenoid 5 dan solenoid swing priority tadi. Nah, untuk cara kerjanya seperti apa? Sama seperti solenoid sebelumnya. Jadi di solenoidnya swing brake ini ada 2 kondisi ya. Pertama saat nanti arus listrik masuk ya, atau energize. Yang kedua adalah saat
tidak ada arus listrik yang masuk ke solenoid atau de-energize. Nah, cara kerjanya seperti apa ya? Pertama, saat belum ada arus listrik yang masuk ke solenoidnya swing brake, maka di kumparan nomor 2 ini tidak terjadi kemagnetan ya. Karena di sini tidak terjadi magnet, maka inti besi ya posisinya akan didorong ke atas oleh spring kecil yang di bawahnya spool nomor 11. Nah, spring ini akan memposisikan ke atas ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika posisi spoolnya ke atas, oli dari pot P ini adalah pilot pressure ya yang standby, itu tidak dibuka menuju ke A ya, sedangkan di pot A nya di spool yang kecil ini akan dihubungkan dengan T atau jalur drain ya, atau yang ke tangki. Nah, di kondisi seperti itu maka spool nomor 7 ini posisinya berada di sebelah kiri karena didorong oleh spring nomor 6 ya. Karena spoolnya berada di sebelah kiri, oli di pot P ini juga tidak dibuka menuju ke A2 ya oleh spool nomor 7, sedangkan di A2 nya ini malah dihubungkan ke T ya atau ke tangki. Nah, di kondisi seperti ini tidak ada oli yang keluar menuju ke brake piston